semuanya, kembali lagi bersama saya. Untuk video kali ini saya akan melakukan praktikum uji denaturasi protein pada telur. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita harus ngerti dulu nih, apa sih denaturasi protein itu? Terus hubungannya apa sama telur? Proses denaturasi itu merupakan proses berubahnya struktur protein menjadi struktur yang acak, akan tetapi tidak merubah struktur peptidanya melalui kondisi yang ekstrim seperti pemanasan dan dalam lingkungan yang asam. Denaturasi ini terjadi oleh beberapa faktor, yakni dengan pengaruh pH, temperatur yang tinggi, dan penambahan bahan asam. Pada telur yang sering kita konsumsi ini ternyata memiliki banyak protein loh. Ketika kita ingin mengkonsumsi telur ini, kita harus memasaknya terlebih dahulu dengan tujuan agar telur ini terhindar dari mikroorganisme atau organisme yang membahayakan tubuh kita. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan ada air, wadah, dan telur. Prosedur yang dilakukan yaitu dengan memanaskan air terlebih dahulu, tunggu hingga mendidih, lalu masukkan telur dan tunggu hingga matang, kurang lebih selama 15 menit. Nah, jadi hasil uji denaturasi protein pada telur ini menghasilkan pada telur yang belum terdenaturasi, putih telurnya masih jernih. Sedangkan untuk telur yang sudah terdenaturasi, kejernihan dari putih telurnya berkurang. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin turun suhu yang ada, maka kejernihan dari putih telur akan menurun. Hal ini dikarenakan menurunnya kelarutan pada protein dan terbentuknya suatu endapan, yang mana biasa disebut koagulasi. Proses denaturasi ini dilakukan untuk mendenaturasi protein di dalam telur agar enzim yang ada di dalam telur mudah untuk dicerna oleh enzim pencernaan. Sebelum kita bahas tentang denaturasi protein, ada baiknya kita tahu dulu tentang protein. Seperti halnya yang kita ketahui, pada protein terbentuk dari susunan berbagai amino atau polipeptida, yang mana dihubungkan oleh ikatan peptida yang terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Pada struktur primer protein merupakan susunan dari linear asam-asam amino melalui ikatan kovalen, yakni ikatan peptida dalam suatu protein. Nah, dalam susunan linear ini kemudian akan berinteraksi dengan ikatan non-kovalen, yaitu hidrogen, yang mana akan membentuk lipatan ikatan protein yang akan membentuk struktur sekunder protein. Kemudian pada struktur sekunder protein ini akan membentuk kelipatan super atau keunggulan 3 dimensi yang dipengaruhi oleh ikatan hidrogen, jembatan disulfida, dan interaksi-interaksi muatan yang akan membentuk ikatan tersier. Selanjutnya akan membentuk struktur kuartener protein, yakni dengan agregasi pada protein dari berbagai polipeptida untuk membentuk suatu protein tunggal yang fungsional. Nah, terjadinya denaturasi pada protein ini akan mengakibatkan kelipatan protein rusak dan terbuka, sehingga akan berbentuk seperti protein primer. Adanya tekanan panas yang tinggi dapat mengacaukan ikatan dari hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar pada protein, tetapi tidak pada ikatan polipeptidanya. Hal ini diakibatkan karena tingginya suhu yang dapat meningkatkan energi kinetik dan membuat molekul penyusun protein bergerak dan bergetar sehingga akan memutuskan ikatan molekul tersebut. Kesimpulannya adalah, uji denaturasi protein pada telur akan mengakibatkan protein di dalam telur mengalami denaturasi dan terkoagulasi selama pemanasan. Pada pemasakan, akan membuat protein bahan terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal ini dikarenakan terjadinya kuat energi panas yang mana akan membuat terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur alami yang dimiliki oleh protein. Akan tetapi tidak merusak struktur peptida yang dimiliki oleh protein. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. And see you di video-video berikutnya. Bye-bye.
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thanks for watching. See you.